دوما قريب. رمضان 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 يا حبيب. رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi a'zama ala ibadihil minnah bima dafa anhum kaidas syaitani wa fanna wa radda amalahu wa khayyaba dhanna. Ij'ala sawma hisnan li awliyaihi wa junnah wa fataha lahum abwabal jannah wa arrafahum anna wasilatash syaitan ila qulubihim as-sahawatul mustaqinnah wa inna biqamiha tusbihun nasul mutmainnah dahiratis sawgati fi khasmiha qawiyatul minnah. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majjid wa aldim ala nabiyyina Muhammadin qaidil khalqi wa mumahhidis sunnah wa ala alihi wa ashabihi dail absara al-thaqibah wal uqulil murajjaha kama dzukira bil kitabi was sunnah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena umur kita dipanjangkan oleh Allah, yaitu masuk dalam bulan Sya'ban dan mendekati bulan Ramadan. Mudah-mudahan bukan hanya masuk bulan Ramadan, bulan Sya'ban, tapi kita juga diizinkan oleh Allah untuk hidup dan menunjukkan ketaatan kita, khidmat kita kepada Allah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ada bulan yang harus kita sambut dengan hangat. Bulan Ramadan adalah bulan yang dikatakan oleh Nabi, Ramadan syahru ummati, bulannya umatku. Karena di bulan Ramadan melalui lidah baginda Nabi Muhammad, bahkan dalam Al-Quran ataupun hadits qudsi, Allah menjanjikan berbagai macam kebaikan untuk umat baginda Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sendiri menunjukkan kepada umatnya betapa beliau menyambut datangnya bulan Ramadan dengan penuh bahagia, penuh dengan semangat. Sehingga tatkala datang bulan Ramadan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, disebutkan Rasulullah SAW menyampaikan tatkala datang bulan Ramadan, apa ucapan beliau? Baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, "Qad syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Uftirida alaikum siyamuhu, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa dalam bulan Ramadan. Tuftahu fi abwabul jannah, untuk menunjukkan Allah menyambut umat Nabi Muhammad yang berpuasa di bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu fi abwabul jahim, dan pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih menakjubkan, wa tughallu fihi syayatin, setan diikat. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Ada satu bulan, ada satu malam di bulan Ramadan, di mana malam tersebut kalau kita isi dengan ibadah, jauh lebih mulia daripada 1000 bulan kita beribadah. Man harrama khairahu faqad hurrim. Barang siapa yang menghormati, menghargai bulan Ramadan, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, berarti dia telah menghargai bulan Ramadan. Kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan, faqad hurrim, maka dia tubuhnya telah diharamkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. Dalam hadis yang lainnya, baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, sufidatis sayatin wa maradatul jin. Yang diikat bukan hanya setan, jin-jin yang nakal pun
diikat. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad menjelaskan dalam Nasihat Diniyah, setan itu bukan hanya diikat tapi dibuang ke laut agar tidak merusak puasanya orang yang berpuasa, sholatnya orang yang sholat, dan ibadahnya yang beribadah di bulan Ramadan, karena begitu agungnya bulan Ramadan di sisi Allah. Begitu agungnya bulan Ramadan di sisi baginda Nabi Muhammad, dan begitu berharganya bulan Ramadan bagi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui, sehingga Nabi Muhammad pun menyambutnya dengan sambutan yang sangat hangat. Dalam hadis yang lain, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man shoma Ramadhana wa arafa hududahu wa tahaffadha mimma kana yanbaghi ay yatahaffad minhu kufira ma qabla." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi dengan sanad yang jayyid. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, mengetahui batasan-batasannya, apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia tinggalkan, ibadah yang harus dia tingkatkan, kemaksiatan yang harus dia tinggalkan, makruh yang harus dia jauhi, apalagi yang haram. Kalau orang berpuasa di bulan Ramadan memperhatikan hal yang semacam itu yang harus dia perhatikan, mimma kana yambawi ayat tahaffat, harus dia jaga dirinya dari apa yang harus dia jaga dari dirinya yang sepantasnya dia jaga. Maka orang yang menyambut bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan dengan cara seperti itu, kufira ma qabla, semua dosanya yang telah lewat akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa kita harus menyambut datangnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan tatkala datang, maka Allah Subhanahu wa taala menyambut datangnya bulan Ramadan dengan beberapa keistimewaan untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diantaranya pada kesempatan yang mulia ini, hadis riwayat Al-Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu akan kita bahas, yaitu 5 keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Ada 5 keistimewaan dalam bulan Ramadan yang hanya diberikan oleh Allah kepada umatku, kata baginda Nabi Muhammad. 5 keistimewaan tersebut tidak seorang nabi pun, apalagi umat mereka, mendapatkan 5 keistimewaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena 5 keistimewaan tatkala datangnya bulan Ramadan itu hanya dipersembahkan oleh Allah untuk umat baginda Nabi Muhammad. Yang pertama, fa innahu idza kana awwalul lailatin min syahri Ramadan yanzurullahu azza wa jalla ilaihim wa man nadharallahu ilaihi lam yu'adzibhu abadan. Ini yang sangat menakjubkan. Kalau dari bulan Rajab kita siap bertobat, memperbaiki salat kita, sampai bulan Sa'ban kita siap untuk menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dengan cara meningkatkan cara kita mengikut kepada Nabi Muhammad, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, telah ada dalam diri Nabi Muhammad panutan, contoh yang baik, suri teladan yang baik. Di mana dalam bulan ini kita diperintahkan untuk bersalawat di bulan Sya'ban ini, yang berarti kita diperintahkan untuk mencontoh dan mensuri teladani Nabi Muhammad. Apa yang terjadi kalau kita sudah siap dari bulan Rajab sampai bulan Sya'ban, masuk bulan Ramadan, berarti kita betul-betul siap untuk memasuki bulan kita Ramadan syahru ummati. Ramadan adalah bulan umatku, kata Rasulullah. Bagi mereka yang siap di awal bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan yang pertama sebelum berpuasa, maka akan dia dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan rahmat. Dan siapapun yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat pada malam Ramadan yang pertama sebelum dia berpuasa, yang mendapatkan nadhar rahmah minallah, pandangan rahmat dari Allah, maka hamba ini tidak akan disiksa oleh Allah selamanya. Dengan arti kata, di dunia dia hidupnya tidak akan tersiksa, apalagi di akhirat. Ini keistimewaan yang pertama sebagai penghargaan dari Allah untuk umat Nabi Muhammad di awal bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang di awal bulan Ramadan kita betul-betul merasakan inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, kekuatan yang kita miliki bersumber dari Allah. Dan apabila kita memiliki semuanya
itu kita termasuk hamba yang tidak akan disiksa selamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, baginda Nabi Muhammad menyampaikan, fa inna khulufa afwahihim hina yumsuna atyabu indallahi min rihil misik. Orang yang berpuasa bulan Ramadan tatkala sore hari, maka bau mulut mereka jauh lebih harum daripada minyak misik, minyak yang paling harum. Ini keistimewaan yang akan kita dapatkan utamanya kelak pada hari kiamat. Bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan, maka bau mulut mereka akan harum melebihi minyak wangi yang paling harum, yaitu misik. Adapun keistimewaan ketiga merupakan penghargaan dari Allah untuk umat Nabi Muhammad agar kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Fa innal malaika tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailatin. Bagi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi Muhammad, akan memerintahkan al-malaika, bukan malakun tapi malaikat jamak. Bukan hanya satu malaikat, dua malaikat, tapi banyak malaikat diperintahkan oleh Allah untuk memohonkan ampun. Bagi siapa? Bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Kita ketahui bersama, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, wa yastaghfiruna lil ladzina amanu, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, mereka para malaikat ditugaskan untuk memohon ampun bagi mereka orang-orang yang beriman dari umat Nabi Muhammad karena telah menjalankan puasa Ramadan. Dan kita ketahui bersama, istighfar yang kita lakukan, yang kadangkala istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita kadangkala membutuhkan atau memerlukan istighfar yang lainnya. Astagfirullah, tapi pikiran kita penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kekotoran. Maka tatkala kita baca istighfar, memerlukan istighfar yang lainnya. Istighfar tapi kadangkala juga dalam keadaan bermaksiat, memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sehingga istighfar kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala kita menyambut datangnya bulan Ramadan, lalu malaikat memohonkan ampun, beristighfar untuk kita, jelas istighfar malaikat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti istighfar malaikat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu penghargaan dari Allah yang keempat bagi umat Nabi Muhammad yang berpuasa. Fa inna Allah azza wa jalla ya'muru jannatah. Allah memerintahkan kepada surga yang telah dimohonkan ampun untuk mereka yang berpuasa. Allah memerintahkan surga untuk mereka, untuk surga untuk menyambut orang yang berpuasa yang telah dimohonkan ampun oleh malaikat kepada Allah. Apa perintah Allah? Ista'iddi wa tazayyani li ibadi. Wahai surga, siap-siaplah kamu dan berdandanlah kamu, berhiaslah kamu, bersoleklah kamu seindah mungkin untuk hambaku yang berpuasa. Ausaka istarihu minta abid dunya ila dari yukaramati. Karena bisa jadi di antara hambaku yang berpuasa, mereka beristirahat dari capeknya dunia. Artinya dalam keadaan berpuasa mereka meninggal dunia. Dan Allah mengatakan bukan ila jannati, tapi ila dari, ke rumahku. Menunjukkan orang yang berpuasa dan mati dalam bulan Ramadan, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa karamati, dan mendapatkan kemuliaan. Pulang ke rumahku dan kemuliaanku, berarti mendapat penghormatan dan penghargaan dari Allah. Ini keistimewaan keempat, penghargaan keempat yang diberikan oleh Allah untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Oleh sebab itu kenapa kita harus menyambut datangnya bulan Ramadan. Dan yang kelima yang cukup menakjubkan, fa innahu idza kana akhirul lailatin wafarallahu lahum jami'an. Orang yang berpuasa dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, maka pada hari terakhir bulan Ramadan, yaitu malam hari raya, mereka semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berpuasa mendapatkan pengampunan, maufiratullahu lahum lailatal id hatta yantahuna min adai shaumi Ramadan, yaitu sehingga mereka selesai melaksanakan puasa bulan Ramadan. Wa qiyamih, tegak berdiri beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Wa yukabbiruna Allah ala ma hadahum ilaihi min nikmati siyam wal qiyam, sehingga di malam bulan Ramadan mereka bertakbir karena mereka telah mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan nikmat dari Allah, mampu berpuasa dan mampu bangun malam.
Sehingga apa? Mereka disambut oleh Allah, diberi penghargaan oleh Allah dengan pengampunan semua dosanya. Oleh sebab itu, baginda Nabi Muhammad SAW, kata sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, telah bersabda, apa sabda Nabi? Inna lailata idul fitri itu sama lailatal jaizah. Sesungguhnya malam Idul Fitri itu disebut malam penghargaan. Sama seperti pertanyaan para sahabat, inilah jawaban baginda Nabi Muhammad. Apa pertanyaan para sahabat? Apakah orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah ahya Lailatul Qadar karena telah mendapatkan Lailatul Qadar? Dijawab oleh Rasul, tidak. La. Alam tara ilal ummali ya'maluna fa idza farahu min amalihim wufu ujurahum. Tidakkah kalian tahu, wahai para sahabatku, kepada para buruh, para pekerja? Mereka bekerja pagi hari, sore hari mau pulang, mereka dapat bayaran dari tuannya. Mereka bekerja di kantor, mereka bekerja di pabrik, dari tanggal 1, tanggal 30 atau tanggal 1 mendapat gaji atau bayaran untuk 1 tahun. Itulah gaji, bayaran, upah bagi orang yang bekerja di bulan Ramadan. Bekerja dengan cara apa? Bekerja dengan cara berpuasa di bulan Ramadan. Bekerja dengan cara membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bekerja dengan cara meninggalkan larangan Allah di bulan Ramadan. Bekerja dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah di bulan Ramadan. Bermunajat, berdialog dengan Allah di bulan Ramadan. Sehingga di akhir bulan Ramadan, malam Idul Fitri, akan mendapatkan penghargaan surga. Mudah-mudahan 5 penghargaan itu kita dapat insyaallah pada saat kita menyambut datangnya bulan Ramadan, yaitu termasuk hamba yang dilihat oleh Allah sehingga kita akan bebas dari azab Allah. Yang kedua, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah sehingga kelak pada hari kiamat bau mulut kita akan jauh lebih harum daripada bau misik atau minyak yang paling wangi. Dan yang ketiga, mudah-mudahan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan puasa kita diterima oleh Allah sehingga Allah memerintahkan para malaikat, bukan hanya 1 malaikat, banyak malaikat untuk memohonkan ampun untuk kita, sehingga pasti permohonan ampun dari malaikat untuk kita akan diterima oleh Allah. Dan yang keempat, mudah-mudahan kita panjang umur. Siapapun di antara kita yang menjelang bulan Ramadan, sebelum habis bulan Ramadan meninggal dunia, termasuk yang disambut oleh Allah dengan perintahnya kepada surga untuk bersiap-siap dan berdandan berhias diri sebagai penghargaan bagi orang yang berpuasa untuk menuju keridhaan Allah, untuk menuju kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Dan yang kelima, mudah-mudahan kita semuanya diampunkan oleh Allah karena kita telah berpuasa di bulan Ramadan. Kurang lebihnya dalam kita beribadah, dalam kita tunduk, sujud, rukuk kepada Allah, mudah-mudahan dimaaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu, mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar tiap tahunnya, terutama tahun ini, bulan depan di bulan Ramadan ini. Dan dengan demikian mudah-mudahan kita husnul khatimah. Ya Allah, bihayallah, 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 bislil khatimah. Ya Allah, bihayallah, 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 bislil khatimah. Bijahi tahar rasul, jid rabbana bil qabul wa hablana kullasul, rabbi stajib li amin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabb alimna bima yanfa'una. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما